Bismillahirrahmanirrahim. Sunanut tayammumi. Sunanut tayammumi at-tasmiyatu awwalahu wa taqdimul yumna alal yusra. Itu ya? Sampai yang bawah kan? Waliman. Salah. Yang riwayat Baihaqi terakhir. Halaman berapa tuh? Halaman 25. Walima ruwiya an ibni Juhaimil Ansari radhiyallahu anhu qala aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi badbi jamalin falakiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta aqbala ilal jidari famasaha wajhahu wa zira'aihi rawahul Baihaqi. Walima, dan karena ada hadis an ibni Juhaimil Ansari, dari Ibnu Juhaim al Ansari. Al Ansari maksudnya sahabat yang berasal dari Madinah. Sahabat kan terbagi dua. Ada sahabat Ansari, namanya orang-orang sahabat yang berasal dari Madinah. Kalau yang berasal dari Mekah namanya sahabatnya Muhajirin. Karena itu kalau masjid yang di komplek tuh ini namanya Muhajirin. Ya. Tapi kompleks ini depan namanya Masjid Al-Muhajirin. Orang yang hijrah dari tempat lain ke Kedaung gitu. Pokoknya semua ada masjid komplek namanya Al-Muhajirin. Maksudnya sahabat Muhajirin itu sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah. Itu terbagi dua jadinya. Ada sahabat Ansari, ada sahabat Muhajirin. Nah, kalau sahabat di zaman dahulu tuh emang bersatu banget. Jadi kalau sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah nggak punya istri, yang punya bini dua, yang punya bini tiga diceraiin. Saya punya bini istri dua nih, ente pilih satu, ntar saya ceraiin. Pilihnya saya mau yang ini boleh nggak? Iya udah, kamu saya ceraiin. Nikah sama dia. Kita nggak bisa begitu ya. Nggak bakalan mampu kita begitu. Sahabat bisa begitu. Radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Juhaim, aqbala, datang Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal, dari seumpama dari arah sumur Jamal. Falakiyahu, maka menemui akan Nabi rojulun, oleh seorang laki-laki. Jadi ada orang laki nemuin Nabi. Fasallama alaihi, maka memberi salam seorang laki-laki alaihi, kepada Nabi. Falam yaruda, maka tidak menjawab Nabi, maka tidak menjawab alaihi, atas si laki-laki, an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta akbala, sehingga menghadap
si laki-laki ilal jidari ke tembok, menghadap tembok. Famasaha maka mengusap si laki-laki wajhahu akan wajahnya, waziro aihi dan dua lengannya. Apa tuh? Ngusap wajahnya dan dua lengannya, apa tuh? Tayamum. Kan lagi ngomongin tayamum kita. Belum habis sih ngomongin tayamum. Rawahu meriwayatkan hadis ini Al-Baihaqi oleh Imam Baihaqi. Itu yang kedua tuh, syarat tayamum yang kedua. Yang ketiga, wa an yakuna ba'da dukhulil waqti li annahu taharatun daruriyatun wala daruriyata qablal waqti. An yakuna bahwa adalah tayamum, terjadinya tayamum ba'da sesudah duhulil waktu masuk waktu. Beda sama wudu. Kalau wudu belum waktu sholat kita wudu boleh, tayamum nggak boleh. Karena kalau wudu mah asal, kalau tayamum mah darurat. Mau wudu nggak ada air, diganti pakai tayamum, itu namanya darurat. Mau wudu nggak lagi sakit cacar, nggak boleh kena air, diganti sama tayamum, darurat namanya. Jadi syaratnya udah masuk waktu kalau tayamum. Tidak seperti wudu. Kalau wudu mah belum masuk sholat, zuhur jam 12, jam 11 kita wudu, nggak apa-apa. Tayamum nggak boleh, nunggu masuk waktu dulu. Udah zuhur belum bang? Udah, baru ditayamum. Li'annahu karena bahwa tayamum toharotun bersuci, darurotun yang darurat. Keterpaksaan itu namanya darurat. Terpaksa dah, nggak ada air, ganti aja sama tayamum, gitu. Jadi nggak ngangkat hadas kalau tayamum mah, nggak ngilangin hadas mah ada, tetap ada. Cuman buat bolehin sholat aja. Wala darurata dan tidak ada darurat qoblal waktu sebelum waktu. Kalau udah masuk waktu baru ada darurat. Nyari air dulu. Kalau nggak ada air, nyari, tanya-tanya sama orang air, ada punya air nggak? Siapa yang jual air? Terus nyari. Udah nyari-nyari, masuk waktu nggak ketemu air, nah darurat namanya. Ya udah dah darurat, baru boleh tayamum. Wa an yakuna likulli fardin, wa an yakuna dan bahwa terjadi tayamum likulli fardin untuk tiap-tiap fardin satu sholat fardu, satu sholat wajib. Beda sama wudu jadinya. Kalau wudu mah kita wudu sembahyang zuhur belum batal, boleh sembahyang asar. Belum batal, boleh sembahyang maghrib. Belum batal, boleh sembahyang isya. Kalau tayamum nggak boleh. Habis tayamum sholat zuhur, ntar mau sholat asar tayamum lagi, walaupun belum batal. Apalagi udah batal mah. Belum batal aja nggak boleh, apalagi udah batal. Gitu. Jadi likulli fardin, tiap-tiap satu sholat fardu, tayamumnya satu juga. Likaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala. Ini likauli mah tiap ngaji ketemu ini. Ya, likaulihi ta'ala, nggak usah diartiin, nggak usah dibarisin lagi tuh mah. Udah inget. Iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Ila kaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayamamu.
Iza kumtum, apabila engkau berdiri, ila sholati, mau sholat, berdiri mau sholat, udah madhep kiblat. Fagsilu, maka cucilah, wujuhakum, wajah kalian. Wudu, nyuci wajah tuh wudu maksudnya. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak mendapati air. Udah nyari-nyari nggak ada air. Fatayammamu, maka tayamumlah oleh kalian. Al-Maidatu, ini potongan ayat surah Madinah, Al-Maidah, ayat yang ke-6. Faqtada wujubu taharati inda kulli salatin. Fadallatis sunnatu ala jawazi sholawati biwudu'in wahidin, fabaqiyat tayammumu ala muqtadahu. Faqtada, maka ketentuan, wujubut taharati, wajib bersuci, wudu, tayamum tuh namanya bersuci. Inda kulli, pada tiap-tiap sholatin, satu sholat. Tiap mau sholat kudu bersuci. Padahal latis sunnatu, maka menunjuki kesunahan. Adalatis sunnatu, maka menunjuki oleh kesunahan, ala jawazi, di atas boleh, sholawatin, beberapa sholat, biwudu'in wahidin, biwudu'in wahidin, dengan satu wudu. Kalau wudu mah buat beberapa sholat boleh. Kalau tayamum mah tiap mau sholat fardu kudu tayamum lagi. Fabaqiyat tayamumu, maka tetaplah tayamum, ala muqtadahu, di atas kehendaknya. Apa tuh kehendaknya? Satu tayamum, satu sholat. Kalau wudu mah satu wudu boleh bakal sholat zohor, asar, maghrib, isya. Subuh kalau bulan batal boleh. Kalau orang dulu kan begitu. Seharian dari malam gak kentut, emang makan kagak, minum kagak. Jadi kalau buang air setahun sekali, wah itu orang dulu udah merasa rugi. Kalau kita mah tiap pagi nggak nyeselnya. Ada ulama namanya Marwan, ditanya sama temennya, Marwan kemana? Udah 2 minggu nggak keluar. Ya, dia diam di kamar. Ditanya, emang kenapa? Dia setahun 2 kali buang air besar. Dia merasa dirinya banyak makan, banyak minum. Maka ditebus dengan sholat sunnah. Selama 2 minggu dia gak keluar kamar buat sholat sunnah. Nebus kesalahannya. Apa tuh? Buang air setahun 2 kali. Nyesel banget dia, gak ditebus kesalahannya. Kita sih tiap pagi gak nyesel kali. Bahkan pagi sore kadang-kadang ya. Kagak nyesel pisan kita mah. Tapi
Yang pengen masuk surga kita dulu. Ulama dulu enggak, ditanya diem aja. Masuk surga enggak diem aja. Kalau kita menyaut duluan. Belum selesai pertanyaan, mau masuk surga enggak? Udah mau gitu. Ibadahnya nggak boleh yang susah. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis Baihaqi oleh Imam Baihaqi. Biisnadin dengan sanad sahihin yang sahih. Sanad tuh begini. Dari kita nih, dari kita kata guru kita kata guru kita, guru kita kata guru kita, terus ke atas sampai ke sahabat sampai nabi, itu namanya sanad. Jadi sanad nyambung sampai Rasulullah itu. Nah itu orang ngaji itu, kalau orang dulu begitu, nyari orang yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Kita sih enggak. Pokoknya siapa aja deh yang ngajar ngaji depan rumah itu, anak kita titipin aja di situ dah. Ya, udah amat tuh dah. Siapa ke dah. Tapi kalau kita begitu tuh, udah nggak adil lagi kalau kita mah. Siapaan aja udah. Yang penting ngaji. Furud tayamumi, fardu tayamum. Furud itu satu kalimat. Tayamum satu kalimat, digabung jadi satu, dua kalimat digabung jadi satu. Furudut tayamumi, fardu tayamum. Bahasa Arab tuh begitu, gabung-gabung jadinya. Furudu satu kalimat, tayamumi satu kalimat, digabung. Furudu digabung sama tayamumi. Kalau kalimat pertama kudu domah, furudu. Kalau kalimat yang kedua kudu kasroh, tayamumi. Tinggal dikasih nama dah. Furudu namanya mudhof, tayamumi namanya mudhof ilaihi. Tuh kita ngaji ngenalin begitu tuh. Ngenalin begitu. Pertama ngingetin kalimat. Furudu, fardu. Tayamumi, tayamum. Digabung. Furudu dinamain namanya mudhof, tayamumi dinamain mudhof ilaihi. Kalau digabung, furudu tayamumi jumlah idhofah. Kudu inget ya. Kudu inget itu. Furudu tayamumi namanya idhofah. Idhofah itu isinya dua. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaihi. Gitu. Nanti kitab semuanya begitu tuh. Dari awal kita baca sampai terakhir juga begitu isinya. Ketemu lagi nih, furudut tayamumi tuh. Tadi lagi. Khamsatun. Furudut tayamumi, adapun fardu tayamum, rukun tayamum, wajib tayamum. Fardu, rukun, wajib, diri juga sama aja. Khamsatun yaitu 5 fardunya, rukunnya tuh 5. Kalau rukun wudu 6. Hampir lupa tuh ya. Bukan hampir, emang lupa. Al-aq'a an-naqlu liqaulihi ta'ala fatayammamu. An-naqlu memindahkan debu, namanya naql. Dari tempat debu kita pindahin ke muka, kita pindahin ke tangan. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala. Dipotong lagi yang tadi. Fatayammamu, bertayamumlah kalian. Apa tuh tayamum? Mindahin debu ke muka dan ke tapak dua tangan. An-Nisa'u, surah An-Nisa ayat yang ke-43. Satu tuh mindahin debu. Niyatu istibahati makrunatan bidorbi ilal mashi.
Niatul istibahati, niat membolehkan. Makrunatan yang dibarengi bidorbi dengan tepukan. Ilal mashi, sampai menyapu wajah. Nih ya, gitu dong. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Mukanya diratain dulu, tapi diratain dulu, diusap-usap gitu. Niat membolehkan sholat. Kalau tayamum, aku niat tayamum membolehkan sholat. Emang apa kudu niat? Yang namanya ibadah mah kudu pakai niat emang. Innamal a'malu binniyati. Segitu tuh wajib apa tuh? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kanat hijratuhu. Itu tuh enggak nyampe ke sono kita ya. Udah lupa tuh halamannya, kita lupa udah. Innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal ibadah, sahnya amal ibadah tuh biniyati, dengan niat. Dalam mazhab kita tuh, mazhab Syafi'i pakai niat. Kalau Imam Hanafi mah enggak. Udah aja kerjain, enggak pakai niat lagi. Niat sunnah. Kalau dalam mazhab kita rukun niat, wajib jadinya. Al-hadis as-sabaqa, bacalah hadis yang terdahulu. Itu kan potongan doang, innamal a'malu binniyat. Lengkapnya bagaimana? Al-hadis as-sabaqa, bacalah hadis yang telah lalu, gitu ya. Gak usah dibaca, udah apa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilallahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Mindahin debu, usap wajah. Jadi kalau lewat di pinggir jalan yang banyak debu, mobil truk lewat, ngebul kan tuh ya, mindahin ya gitu, nadangin doang gitu. Aku niat tayamum, wajah kita gitu. Di kampung kan ada jalan yang masih ngebul ya. Di sini udah dicor, udah nggak ada jalanan berdebu. Kalau licin ada, nggak boleh gerimis dikit. Udah licin aja. Kecuali pasar Ciputat, itu yang berdebu, dia mau hujan banjir. Kalau musim panas berdebu. Mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mashu menyapu, mengusap. Yada ini dua tangan, ma'al mirfaqaini serta dua siku. Contohnya udah ya, tinggal bacain doang. Contohnya udah duluan. Yang kelima, rukun yang kelima udah pasti at-tartibu, tertib. Tertib tuh muka duluan baru tangan, nggak boleh dibalik. Tangan dulu baru muka, nggak tertib namanya. Baina, di antara, antara tuh tengah-tengah. Mas hata ini dua sapuan, sapuan wajah, sapuan muka. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala yang nyuruh tertib. Famsahu, sapulah oleh kalian, usaplah oleh kalian, biwujuhikum, wajah kalian. Tuh, wajah dulu. Wa aidikum, dan tangan kalian. Tuh tertib namanya.
wajah dulu baru tangan. Minhu daripadanya. An-Nisa'u surah An-Nisa 43 ayat yang ke-43. Wa man lam yajid ma'an wala turaban shallal fardo li hurmatil waqti. Wa man lam yajid, dan siapa orang, man itu siapa orang, lam yajid yang tidak mendapati, ma'an akan air. Siapa orang yang nggak dapetin air? Emang kering nggak ada air, udah nyari-nyari susah. Lagi musim panas. Kalau sekarang lagi sedang banyaknya, kebanyakan malah. Tanah lah bergeser, bukit turun ke bawah. Emang tempat dia aja mau turun. Kita bikin rumah di situ. Dari juga dia turun di situ. Air banyak jadinya ya. Dengan mahal. 1.000 ya, 500 ya. Masih 500. 502 katanya. Kalau yang mereknya Atu lagi tuh, mereknya Aqua, sebut aja dah, biarin kesian ya. Buat iklanin 1.000. Kalau dia murahan dikit nih. Ya hasil air mahal dah. Walaupun negara kita kebanyakan air tapi mahal airnya. Kenapa begitu? Ya, kita tanya aja dah sama anggota DPR Komisi 3. Tanya sama dia nggak mau mahal. Siapa orang nggak dapetin air, wala turoban, nggak dapetin debu juga nggak ada. Yang musim hujan nggak ada debu. Bagaimana kalau begitu? Mau sholat nggak ada air, nggak ada debu, mau tayamum, sholat maka ia boleh sholat. Fardo akan sholat wajib. Lihurmatil wakti, namanya menghormati waktu. Apa tuh menghormati waktu? Ya udah sholat aja udah. Tayamum kagak, wudu kagak. Sholat seperti biasa. Menghormati waktu namanya. Nanti kalau ketemu air dikodok yang itu. Iya, sholat zuhur kita nih. Ya Allah nggak ada air ini ya, nggak ada debu mau tayamum. Sholat aja udah. Sholat menghormati waktu namanya. Sholat seperti biasa. Pas sudah 2 hari ketemu air, ada air ini, wudu. Yang kemarin tuh yang 3 hari itu di wudu, di kodok yang itu. Namanya sholat menghormati waktu. Ngapa menghormati waktu? Kalau nanti bakalan dikodok ngapa jadi pakai sholat? Saya sholat nih nggak ada air, nggak ada tayamum, nggak ada debu. Ya sholat menghormati waktu. Nanti kodok nggak? Ya kodok. Ya kalau nanti bakalan dikodok ngapain sekarang sholat? Kan begitu ya, kita protesnya ya. Biarin Tuhan juga yang ngatur, kita protes juga kita mah. Kenapa? Kalau bakalan dikodok nanti ngapa jadi kita sholat? Andai saja di waktu itu kita mati, nggak dosa. Karena kita nggak tahu. Zuhur nih, Allahu Akbar, ya Allah. Udah zuhur ini ya. Mau wudu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Sholat, hormati waktu. Andai saja dia di dalam waktu dia habis sholat begitu tuh, habis sholat menghormati waktu, mati dia. Namanya dia udah sholat. Jadi nggak su'ul khotimah. Tapi di waktu itu dia nggak sholat, nanti aja sekalian kodok nggak sholat. Waktu itu dia mati, dosa dia. Gitu. Itu namanya sholat lihurmatil waktu, itu begitu tuh maksudnya tuh. Jaga-jaga kalau kita mati gitu. Kan kita nggak tahu mati kita kapan ya. 5 soha. Segitu dulu dah. Ya. Panjangan. Dia ada yang mulai sih. Nih kalau rada-rada bosen nih, beli aja kita batu lagi. Ada kitab murah tuh namanya
min husania 2000 atau segini nih, tebal segini nih, tipis juga segini. Ini berapa nih? Ribuan ya? 1000 mana ada kamu 1000 Minus Sania. Min husania. Biar nggak bosan gitu. Yang atu nih, yang Piki nih. Jumat ini baca Piki, yang besok baca itu min husania gitu maksudnya. Takut bosan. Penyakit manusia bosan. Basor. Kecil juga segini nih. Ya, paling mahal juga. Berapa ya di sini mah ya? Tapi bukan yang ini, bukan yang itu tuh, yang hijau tuh. Iya. Ini yang itu tuh. Ini mah kecil banget, dipotong ini mah. 2000-an dah. Nggak usah pakai saweran, mus aja suruh beli. Juragan. Isman, juragan was. Isman. Beliin mus. Beli 10 kali 2000 berapa tuh ya? 20.000 Hah? 20.000. 20.000. belum habisin ini Ongkos kirimnya 2000. 12.000. nggak sekitar 2000 Udah 300.000. udah kayak zaman tahun 90-an Sekarang beli kitab enak. Beli nyampe ke rumah. Ya Allah, dulu mah kita nyari-nyari kitab ke Sukabumi. Nah, dulu ada tuh depan Ramayana Ciputat Sukabumi. Oh, sekarang masih ada nggak bisa itu dulu. Dulu ada dulu. Ingat Bos dulu. Naik mobil dari itu ke Sukabumi. Pergi pagi, pulang udah mau maghrib baru nyampe rumah. Nyari kitab. Sekarang enak banget tinggal beli ya. Ngapa HP baru ketemu sekarang ya? Mana nih halamannya nih? Basor. Basirun kali. Iya. Basor mau udah kan? Sebelahnya tuh tetanggaan. Basirun. Allah itu yang maha melihat. Basir namanya. Artinya yang melihat. Maka mustahil, nggak mungkin. Yang buta, mustahil Tuhan buta. Kalau kita ngelihat buta, ya? Ini kalau dimatiin lampu kelihatan kan nih? Iya buta namanya. Nggak ngelihat apa-apa. Coba aja merem. Nggak kelihatan apa-apa kan? Itu orang buta namanya. Kalau begitu, kalau Allah nggak begitu. Dia mah basir, maha melihat. Coba siang-siang kita ke lapangan bola. Terus kita nengok ke atas. Kosong aja tuh di langit, di atas sana ya. Kosong aja ke sana. Enggak ada yang kita lihat, kosong aja. Itu namanya orang buta gitu. Lah kita tuh yang buta. Kalau Tuhan mah basirun, maha melihat. Mustahil buta. Kalau buta sama kita, yang sama sama kita pasti bukan Tuhan. Enggak bisa. Akal nggak nyampe. Tapi sama kita, dia Tuhan, kita bukan. Ini ngawur aja. Sama apanya aja sama kita. Ngapa jadi dia Tuhan, kita bukan? Mestinya dia Tuhan, kita Tuhan juga. Jadi nyembahnya enak. Gantian ya. Gua nyembah lu duluan, kalau nyembah gua gitu. Gitu ya. Kudu digituin. Biar dia mikir, ngomong dia ntar. Iya. Jangan sekali-kali kita dibujukin kena iya juga. kira-kira Indomie Kita yang iya juga. Jangan. Udah ngaji sifat 20 namanya ilmu kalam. Ilmu banyak ngomong. Kalam. Ngomong mulu, bahasanya panjang, mundar-mandir gitu, yang kudu bisa ngomong jadinya. Kita diinjek orang dikit, iya juga ya. Ini lagi diinjek, iya juga. Injek lagi jempolnya. Lu maulid ya? Iya. Emang Nabi maulid?
Enggak. Sahabat Nabi ada yang maulid enggak? Enggak. Sahabat enggak maulid, Nabi enggak maulid. Lah iya ya. Kenapa kita maulid ini ya? Oh, kalau begitu maulid bid'ah. Waduh. Muncul tuh. Dia bisa ngomong, kita mah kagak. Dia cuma bisa ngomong iya juga ya. Oh gitu doang. Tanya. Kalau digituin tuh tanya, emang dilarang maulid sama Nabi? Dijawab, enggak. Sahabat ngelarang enggak? Enggak. Ya udah gua maulid. Nih, kan dilarang kagak. Dia masih ngomong, iya juga sih. Iya gitu. Kudu dibalikin. Islam itu yang bener, mesti menang. Nabi udah bilangin al-Islamu ya'lu, Islam itu yang tinggi. Wala yu'la alaihi, tidak ada yang ngalahi tingginya Islam. Itu sebabnya Nabi dikasih mujizat buat nangkal logika mereka tuh. Pakai logika kudu menang. Jangan orang kafir dibacain Qurannya dia nggak percaya. Hadis yang sama Nabi Muhammad dia nggak percaya. Kita bacain hadisnya, ya habis dihina-hina. Kudu bisa. Kalau dia senjatanya mie, kita lidah. Kudu main logika kita. Dalilnya yaitu dalil basor. Sama, sifat basir sama basor sama. Jadi juga. Mana itu sifat basornya itu? Ntar lu cari dulu. Itu ya. Belum juga apa gitu tuh. Wallahu basirum bima ta'malun. Itu dalilnya sama itu. Jadi nggak usah ditulis lagi dalilnya. Kudu hafal ayat-ayat pendek. Adanya. Maka patut bagi seorang mukmin, harusnya seorang mukmin mu'taqid yang yakin bahwasanya ia senantiasa banyak malunya. Lah kalau Allah Maha melihat, kita kudu malu. Di mana kita berada dilihat. Kita telanjang di kamar sendirian dia lihat. Makruh. Dimatiin lampu, dimatiin, gelap dia telanjang tidur. Kalau ada yang nginep berdua haram. Sekasur berdua telanjang dia. Jangan. Kalau sendirian dia makruh. Lah. Kepada Allah. Udah orang kalau udah malunya kepada Allah udah beres. Ini kan kagak malu ya. Diborgol. Tangannya diborgol gitu. Dipakein baju oranye. Masih nyengir juga. Enggak tunduk malu, nyengir juga. Saya tidak bersalah. Ya begitu. Malunya manusia. Coba kalau malunya sama Allah, beres. Yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu. Allah tahu kalau ketika meninggalkan yang fardu yang wajib juga adanya. Mutakalimun terakhir. Sifat yang ke-20 itu mutakalimun. Allah yang maha bicara. Kalau kita bisa bicara, diawali nggak ada. Muncul ada. Namanya Adam Sabik disebut. Nih, saya mau ngomong A nih. A sebelum bunyi A ada nggak tuh? Nggak ada. Namanya Adam Sabik. Mau ngomong B, nggak ada lagi loh. A, B, tuh. Pas mau ngomong B nggak ada lagi. Namanya Adam Lahik disebutnya. Diapit tuh. A, itu baru ada. Sebelumnya tadi nggak ada bunyi A. Namanya Adam Sabik. B, nah tuh sebelum bunyi B nggak ada lagi ya. Namanya Adam
Lahik namanya. Kudu inget tuh, Adam sabik, Adam lahik. Dulu sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah doang yang ada sendiri, yang lain nggak ada. Namanya kita tuh nggak ada dulunya, namanya Adam Makdum namanya. Baru Tuhan doang ada, belum bikin langit, belum bikin bintang, belum bikin bulan, belum bikin air, belum bikin udara. Hanya Allah yang ada. Makhluk nggak ada, namanya Adam Makdum namanya. Nggak ada, cuman Allah doang yang ada, namanya Adam Makdum. Artinya berkata-kata, berbicara, ngomong. Tapi nggak kayak kita, pakai lidah, pakai bibir, pakai gigi, pakai pita suara, gitu ya. Kalau kita pilek, pita suara kita rusak, nggak bunyi ngomong. Tuhan nggak begitu. Nah itu Tuhan yang ngatur, ada pita suaranya ada, sama sama kita. Lidahnya ada, sama sama kita. Giginya sama. Bibir ada juga. Ya kalau begitu, ya Tuhan tuh, ya kita Tuhan juga. Iya. Ngapa dia doang Tuhan? Kita juga dong Tuhan. Biar enak Tuhan jadi banyak. Nyembahnya enak nih. Ya. Gara-gara si Anus itu ya, si Ken Dedes, kainnya kesingkap gitu ya, emang sore-sore di pinggir hutan, zaman dulu maghrib gelap, kesingkap butisnya putih banget, tuh mengkilat kan, ya titisan Tuhan. Gitu. Kalau titisan Tuhan separuh manusia. Maksud suaminya tuh biar nanti keturunan dia tuh jadi raja semua. Habis kita dibohongin sama dia tuh ya. Siapa namanya? Jan Arok kurang aja banget. Kita percaya aja lagi. Kalau sekarang baru sadar. Oh iya enggak ya. Dulu pada percaya. Cerdas Ken Arok. Cakep bininya Ken Dedes, emang jadi rebutan. Itu kan boleh ngerebut bini orang. Dia doang atuh yang cakep begitu. Jangan nungguin ada lagi yang kayak gitu kan nih baru gue ngomong, jangan begitu. Udah nggak ada lagi Ken Dedes doangan. Yang biasa-biasa aja banyak tuh. Yang KW-KW buatan Cina tuh banyak. Jadi menungguin yang kayak begitu. Ya gak ada. Ya dalilnya mustahil yang keluh. Keluh tuh gagu, nggak bisa ngomong. Dalilnya sifat mutakalimun, yaitu dalil sifat kalam, sama sifat kalam tuh sama. Innallaha wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalilnya sama. Emang sama sifatnya Didi juga. Maka patut sepantesnya bagi mukmin yang mu'taqid, mukmin yang yakin bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran. Kan Quran kalam Allah. Dialog sama Allah itu baca Quran. Dengan khusyuk. Baca Quran dengan khusyuk. Itu hikmahnya. Tahu mutakalim tuh Allah Maha Bicara. Lah itu Quran bisa pembicaraan Allah. Baca Quran sebanyak-banyak. Dan dengan hormatnya. Hormat sama Quran. Wudu dulu baru pegang. Ditaruh tempat yang tinggi dari dengkulnya. Jangan sejajar. Ini lebih tinggi nih ya. Dengkulnya di bawah tuh. Ini Quran di sini. Jangan sejajar. Kalau sejajar begitu tuh. Auzubillahi minasyaitonir. Ada nggak nih baca Quran begini nih? Iya.
Mana masjidnya butut lagi ya. Masjid butut, karpet nggak pernah ganti, baca Qurannya begini ya. Udah tua, pakai kacamata tebel gitu. Tapi yang muda nggak baca Quran, yang tua. Dengan hormatnya, hormat sama Quran, wudhu dulu kalau baca. Megang Quran juga pakai tangan kanan gitu. Ya, begitu. Kalau orang dulu kan begitu. Kalau kita dulu mau ngaji harus begini. Iya. Bawa kitab kayak bawa Quran juga sama begini. Kalau begini diomelin. Bawa begitu tuh ngaji. Udah enggak ada lagi bocah. Nggak ada. Pakai tas gede banget digendol gitu. Naik sepeda tuh bocah geliut gitu dia. Mau ngaji. Dulu begitu. Habis baca dicium. Nyiumnya juga ngarang diri lagi kita ya. Begini nih, shadaqallahul azim. Tuh gini kita mau. Ya. Pinggirnya cium begini, shadaqallahul azim. Tuh gitu. Nyium Quran ini guru diajarin juga begini juga. Enggak begini enggak? Shadaqallahul azim. Masuk kotak kayak Nempel di kepala. Ngapa kita tuh ngarang-ngarang idenya tahu ya. Ada orang dari rumah, masjidnya jauh, bangku, mau mana pak? Mau sholat Jumat lagi nanti Jumat. Oh iya, saya lupa. Bangku. Dari rumah 500 meter kuat jalan, sholat 2 rakaat duduk. Kan aneh ya. Ditanya, abang masih kuat diri nggak? Menggoyang. Kalau pegangan tembok, jangan senderan tembok. Bisa, ya udah senderan. Kalau masih bisa diri senderan, senderan. Nggak boleh duduk. Emang nggak boleh kalau masih bisa senderan duduk? Nggak boleh pak. Ya saya belum tahu yang kayak begitu. Bapak ngaji nggak? Enggak. Itu dia. Disuruh ngaji ogah. Giliran salah belum tahu katanya. Bapak nanya nggak? Enggak juga. Ya. Nanya kagak, ngaji juga kagak. Model kita begitu tuh ya. Jadi semua ibadahnya ngarang jadi. Sampai nyium Quran ngarang. Maksudnya kan, oh iya, saya bisa baca Quran nih. Kalau cara nyium Quran bagaimana ya? Tuh, kan begitu dulu. Nanya dulu. Datang sama guru contohin ngapa sih mau nyium Quran. Kagak kita mah kerjain aja. Ada juga mendingan kalau dibilangin nggak tahu mah. Saya belum tahu yang mendingan tuh nerima namanya. Ini mah marah. Urusin aja diri sendiri jangan saya. Gitu. Marah lagi dibilangin. Kita capek-capek bilangin kasihan sama dia marah. Emang begitu orang mah, makin tua makin gede ambeknya. Kita masih ada ambek kita nih. Dikit. Makin banyak kalau makin tua makin banyak ambeknya. Masih pengen aja terkenal kita ya. Pengen kesohor masih ada, ambek makin gede gitu. Kemampuan aja paling dikit, makin dikit. Kalau makan udah kekurangan dikit. Kalau dulu 3 piring sekarang mah cuma sepiring setengah gitu. Cuman cemilannya banyak. Mana tadi? Negatif lagi soalnya. salah oke tahu. Dan dengan hormatnya dan dengan takzim. Takzim itu mengagungkan. Sama juga hormat, takzim mengagungkan. Cuman orang biasa pakainya mentakzim. Dengan tajwid. Ya, baca Quran kudu pakai tajwid. Itu namanya mengagungkan Quran pakai tajwid. Ada ikhfa, ada iklab, ada qalqalah. Udah begitu. Quran tuh kalau selain Quran jangan dipakein tajwid. Memang enggak, bini kita kalau ngaji begitu ya. Baca salawat pakai tajwid juga, baca doa pakai tajwid juga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din gitu. Salamatan. Ini enggak difain salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi gitu. Kagak.
Ini tajwid buat Quran khusus, namanya buat mentazimkan Quran pakai tajwid. Jangan yang lain-lain, hadis dipakein tajwid. Emang nggak boleh? Ya nggak boleh. Ya Allah, saya belum tahu. Lagi nggak? Enggak. Tanya nggak? Nggak juga. Mending daripada urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Daripada urusan masing-masing. Jangan ngurusin orang. Lebih parah. Mendingan enggak. Orang mah dikasih tahu begitu, baik terima kasih ya. Ya Allah, terima kasih. Ente ada perhatian sama saya. Rokok Samsu berapa sih? 20.000 Pak. Beli sebungkus ya. Gitu kan. Gak usah ngurus kita, masing-masing aja. Masalah ibadah mah niat kita di hati sama Allah. Kalau kita udah ibadah selesai, udah diterima sama Allah, syukur. Enggak ya udah kagak. Parah. Ya, terima sama Allah syukur. Enggak terima ya udah ya kagak. Enggak diterima. Enggak diterima. Orang Allah diturunin aturan, ibadahnya diturunin, aturannya juga diturunin. Yang penting kita mah niat sama Allah. Iya emang niat sama Allah, tapi ada aturan. Jangan masing-masing. Kalau tegur beliin Samsung mendingan dikit. Ini marah lagi ya. Ya terima kasih ya, saya udah dikasih tahu. Ya Allah, terima kasih banget. Usap-usap pun lagi terima kasih. Jangan pulang dulu, kita makan mie ayam dulu ya. Ini orang bener nih. Urusin diri sendiri aja, masing-masing. Ini nyalain gue sih. Kan orang jadi takut begitu jadinya. Bilangin apa si anu salah. Jangan. Biarin dia. Jangan. Dibilangin galakan dia. Saya udah pernah bilangin tuh pengalaman, habis saya dimaki-maki. Jangan lagi. Tuh. Kalau kita orang takut bilangin kita repot sama kita ya. Kita sendiri yang rugi. Dengan tajwid, maka bukan dengan ada baca Quran adanya. Wah, adu baca Quran. Bukan dengan adu baca Quran, bukan dengan musabaqah, bukan. Yang musabaqah yang juara tuh yang takzim sama Quran, enggak begitu. Dulu mah orang enggak mau musabaqah. Sekarang ada musabaqah ya. Bukan dengan adu baca qiraah. Musabaqah namanya ya. Zaman sekarang kan begitu. Musabaqah. Kalau di rumah mah pakai sekutang aja. Waskutang, nggak pakai peci. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Diri nggak ada yang lihat. Tapi kalau diundang maulid, beda. Pakai kacamata dulu. Ya. Di rumah mah auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lain. Depan orang. Ya. Tadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bayar di luar. Itu bayar. Naturalisasi. Lihat orang banyak Bayar. beda auzunya. Kayak pakai eho dikit-dikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan eho ya ngomong gitu ya. Ada tuh ngomongnya begitu. Di rumah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak putus-putus bismillah, panjang banget. Nggak boleh. Paling panjang juga 14 harkat, 7 alif. Udah 7 alif. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. 14. Rahim.
Lebih dari 14 tuh haram hukumnya, namanya nggak takzim sama Quran. Bukan ngadu bacaan kiroah kayak begitu, bukan. Kata siapa? Habib Usman dalam kitab Sifat 20 halaman 7 baris terakhir pada bacaan mutakalimun. Bilangin dalilnya begitu, jangan musabakoh ya itu. Nggak berani kita nasional. Yang buka Jokowi yang berani gitu ya. Sampai yang berani ngawan pemerintah. Dah segitu dulu.